أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وتابعين تابعين ثم إلى رئيس عبد الكثير رجال سيف رحيم الخلوتي سي محمد بن كريم والسمان المدني سي محمد أرشد بن عبد الله البنجري سي شهاب الدين بن محمد أرشد بن عبد الله البنجري سي نواوي بن عمر بندني سي زين الدين السنبوي سي علي بن عبد الله البنجري سي محمد شرواني عبد باغر وإلى رئيس محمد زيني بن عبد الغني سقمبل وإلى رئيس كسر أنوار بن حجي إسماعيل وإلى رئيس جان شعراني عارف بن حجي عارف وإلى رئيس جين علمي كلامبيان وإلى رئيس حجي محمد مجنور بن منور لمبغر وإلى رئيس كسر أنوار بن محمد شرواني عبد باغر وإلى الروح شيخ حسن رشدي بن حسن كدري وإلى الروح سي محمد شفري بن عبد الحميد وإلى الروح guru syukur teluktir al-mu'ila arwahi wa nangram hajiram li bati-bati wa usulihim wa furu'ihim sumayna urjim masyayikhina wa ma'alimina wa bayna wa mahatina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat tagasyuhum birah wal mawfirah wa ila hadratin nabi al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتيريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبداله قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan alamat sekalian pana pada wujud Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah taala wallahu muhitun wallahu bikulli syai'in muhitun. Dan kata beliau alamat tanda bahwasanya kita itu mendapatkan kepanaan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bila disebutkan wujud itu berarti kita itu lengkap. Yang pana itu bukan hanya zat kita aja, tetapi sifat kita, af'al kita itu pana pada wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepanaan itu orang yang pana billah atau baqa billah itu melalui jalan musyahadah dan muraqabah. Jadi kita runtun aja dari awal, dari awal supaya kita benar-benar pahamlah belajar ilmu ini, kita sudah termasuk namanya di tarbiyah batiniyah, di tarbiyah dibimbing pandangan zahir dan batin kita dalam mengamalkannya itu, yaitu dengan musyahadah dan muraqabah. Nah, orang itu bisa musyahadah dan muraqabah itu terkecuali dia memahami ilmu tauhid dulu. Apa yang dimusyahadahkan kalau kada mengerti ilmu tauhid. Lian. Jadi kada Bapak Jupang mun kada mengerti belajar dulu ilmu ini, karena belajar guru pulang ya ilmu tauhid bedudi bahasa. Yang penting tahu dulu di atas. Kada tahu jalannya umpat di bawah orang ya. Tapi itulah ilmu. Kadang-kadang kita ini kada belajar, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu untuk mengetahui atau ma'rifah terhadap Allah taala, dibukakan hati kita ini untuk belajar. Tetapi pian perlu mengetahui bahwasanya orang belajar pun belum tentu terbuka futuhnya, terbuka kepanaannya. Dan orang kada belajar pun bisa juga terbuka futuhnya, terbuka panahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil terbuka dan tidak terbukanya futuh seseorang. Lu nyambutnya futuh, jangan butuh lah.
Futuh itu artinya terbuka pintu ma'rifah, yaitu tadi merasakan kenalah dari mengulanginya dari awal itu seperti apa. Yang pertama bahwasanya tentu kita ini harus mempunyai guru untuk belajar musyahadah itu dan muraqabah itu. Dan tentunya dengan belajar itu guru kita ini membimbing dari belajar tauhid sampai kita itu mengamalkan ilmu tauhid, merasamkan ilmu tauhid, memahamkan ilmu tauhid, lalu kita itu terbuka di dalam ilmu tauhid tadi. Jadi kalau kita belajar itu belum tentu pian paham. Orang paham belum tentu bisa mengamalkan ilmu tauhid itu. Mengamalkan ilmu tauhid itu dengan musyahadah. Kan pian dari awal sudah belajar ini kan, belajar ilmu tauhid, sudah paham pian wujud, qidam, baqa, muraqabah. Itu bisa aja seperti kekanakan kita hafal. Kekanakan itu artinya hafal. Cuma ini kada paham. Kada paham. Tian kekanakan kita tuhakin kadang kada paham juga. Kada paham juga kadang kita itu. Kenapa? Karena kita kadang memusyahadahkannya dengan khusus. Belajarnya dengan khusus belajar. Jadi kita mengharapkan kita ini biar kada paham. Yang penting kita duduk dulu di majelis ilmu. Karena terbukanya pahamnya itu adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik ya, husnujan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnujan dengan Allah taala itulah, itu namanya orang itu sudah mengamalkan ilmu hakikat namanya. Dan kita kadang-kadang mengerti sebenarnya husnujan dengan Allah taala itu sudah kita mengamalkan ilmu hakikat. Berarti kita sudah meyakini seluruh af'al yang ada ini, seluruh yang timbul di seluruh dunia ini, gerak dia, merasa, melihat, mendengar, itu semua kita harus meyakinkan bahwasanya itu terbit, ada, maujud, dirasa, didengar, dilihat, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah majhar kenyataan, bukti adanya itu Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita tadi. Nah, di situ kita masuk namanya dalam mengamalkan ilmu tauhid tadi. Entah kita belajar ilmu tauhidnya dari wujud, rasakan sebertaan ini kadang maujud. Yang mawujud itu hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mawujud. Kita rasakan, berarti timbulnya kita ini, adanya gerak kita ini, adanya diam kita ini, adanya semua pada diri kita ini, ada itu diulah Allah taala. Kada kita yang maulah. Dirasa kita, pahit, masin, manis, itu semuanya ditimbulkan, diulah oleh Allah taala. Itu namanya musyahadah kita. Musyahadah di sifat wujud sampai kita merasakan. Nah, ini caranya namanya musyahadah namanya. Itu namanya kalau kita merasakan diri kita ini ada, itu diadakan Allah taala, namanya musyahadah pada af'al Allah taala. Artinya kita meyakini bahwasanya diri kita ini adalah mazhar kenyataan af'al oleh Allah taala. Arti mazhar kenyataan af'al Allah taala adanya kita ini diulah Allah taala. Kada kita timbul sorangan. Pandang ya kita ini bahwasanya kita timbul nih, gerak kita, diam kita ini adalah af'alnya Allah taala. Satu, kita mendengar, melihat. Itu dilihatkan oleh Allah taala, didengarkan oleh Allah taala, dirasakan oleh Allah taala. Berarti sifat kita itu pun diulah oleh Allah taala. Pana pada sifat namanya. Ya lah. Af'al kita pana, sifat kita pana. Diri kita sebijian ini kadang mewujud, baik itu sifat maupun afal kita. Karena sifat dan afal itu adanya pada diri kita, yaitu pada zat kita ini. Berarti kada ada afal kita ini kecuali, kada ada zat kita ini, kada ada sifat kita ini kecuali diulah Allah taala. Rasa makan itu bahwasanya semua yang ada ini sebijian, awak kita ini diliputi oleh sifat dan afal oleh Allah taala. Dipandang, dimusahadahkan, diyakinakan, dirasa makan. Kayak apa cara merasa makannya? Boleh pian pusut awak kita ini, ya Allah, zahir ulun ini, diri ulun ini pian ulah. Pian lihat gerak pian ini, bagarak ulun ini nana, af'al ulun ini nana, bagarak badiam. Ini pian ulah. Bagarak ini kadada, amun kadada bisi kudrat ulun ini, kadada bisi ilmu untuk menggerakkan. Berarti gerak ulun, diam ulun, kehendak ulun ini pun diulah Allah taala. Berarti sebijian ulun ini kadada.
Kadada sebijian. Ini cara pian lam, itu pian sambil mahayati lah, sambil masukkan pian di hati pian. Kina pian merasa atau merinding atau apa waktu ulun menyampaikan ini lah. Pian rasakan, pian khusyuk akan. Belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat tuh pian harus sampai terjadi sifat wujud itu. Tajalinya dengan apa? Ya merasa makan ini. Namun ada keluar banyu mata, kada bapak keluarkan. Karena dia itu mengerasapnya seperti itu. Kalau merinding, merinding aja. Kalau pian rasa apakah? Rasakan aja. Tapi rasakan bahwasanya diri kita ini kada mewujud. Kada gerak kita kada mewujud. Sifat kita kada mewujud sabarataan. Pandang aja bahwasanya kada mewujud sama sekali ini kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Yakin bahwasanya segala sifat kita, af'al kita, zat kita ini kadada. Sabarataan itu adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Sabarataan itu. Lalu kada bisa ulun gurai memusahadakannya tungalih ulun. Susah ulun memusahadakannya. Susah ulun kayak apa ulun merasa makannya ini. Pian tarik napas pian. Pian pajam makan mata pian. Pian tarik napas pian tarik. Lewat hidung. Pian rasa makan dari atas itu. Turunakan kalimat dari atas kepala pian itu Allah. 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 Tapi jangan disuarakan, di hati aja. Mata kita pejamkan. Tarik dalam hati kita. Rasakan. Allah itu maksudnya kada mewujud. Kada berisi sifat. Kada berisi bergerak. Kada berisi diam. Sebertaan. Kada hidup ulun ini. Allah. Dalam hati. Allah. 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 Rasakan itu kalimat Allah itu mengalir. Dia menghabiskan rambut kita ini kada mewujud, kulit kita kada mewujud, urat kita kada mewujud, tulang kita kada mewujud, sumsum kita kada mewujud, jantung kita kada mewujud, darah kita kada mewujud, hati kita kada mewujud, roh kita kada mewujud. Illallah. Kecuali sabarataan itu dijadikan, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, mutu matikan diri kita pada hakikat kita bahwasanya kada mewujud zahir dan batinku, mendengar, melihat, merasa, kada ada mewujud sebarataan itu illallah, kecuali itu dijadikan Allah. Lalu di dalam hati Allah, 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 Allah. Kada ingat lagi kita mengeluarkan napas kita tadi. Hilang kita, kada bisa lagi, kada ingat lagi kita mengeluarkan napas kita. Lalu kita keluarkan, kita buka, pajamkan mata kita buka mata kita. Lihati diri kita ini dari gerak kita, dari diam kita, dari bentuk diri kita. Kita keluarkan seberatan itu Allah. Allah, 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 Allah. Lihati dalam-dalam. Lihati bahwasanya nang mawujud ini adalah mazhar kenyataan daripada, bukti daripada itu afalnya Allah Ta'ala, bukti daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seperti itu diulang, seperti itu terus dirasamakan. Ini namanya kita itu mempanakkan diri, memesrakan diri kita dengan afal Allah Ta'ala, memesrakan dengan sifatnya Allah Ta'ala. Apabila kita itu merasa bahwasanya diri kita ini kada mewujud nanti, kada berisi mempunyai sifat lagi, kada mempunyai afal lagi, dan alamat kata beliau sekalian pana itu Jasidin pada wujud Allah Ta'ala itu seperti firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in muhitun. Kita ini merasa bahwasanya diliputi oleh afalnya Allah Ta'ala. Kada ada lagi kita merasa bahwasanya mempunyai sifat, mempunyai afal, mempunyai wujud, mempunyai rasa, mempunyai kehendak, mempunyai ilmu, mempunyai apapun. Yang kita pandang itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, pada gerak kita,
pada diam kita, pada seluruh yang apapun ada pada kita ini diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Rasamlah kita dengan ilmunya Allah Ta'ala. Rasamlah kita itu dengan apalnya Allah Ta'ala. Rasamlah kita itu dengan sifatnya Allah Ta'ala. Maka di situ namanya kita itu panah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita itu hilang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita pandang ini hanya gerak yang nyata daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seberdaan ini kadang lagi yang kita pandang selain daripada kebesarannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita melihat lezatnya, memandang akan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasakan ilmunya Allah Ta'ala, merasakan sifatnya Allah Ta'ala, merasakan apalnya Allah Ta'ala pada diri kita. Allah, 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 Allah. Kadada lagi muhaitun. Semuanya diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Semuanya diliputi oleh apal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar kemanapun memandang, kemanapun biar bergerak, itu kada lepas seluruh alam ini, kada lepas daripada apalnya Allah Ta'ala, daripada mazhar kenyataannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hilang kita sebertaan, lenyap kita sebertaan ini. Kadada yang zahir selain daripada kenyataan apal Allah Ta'ala itu. Kadada yang nampak, kadada yang kelihatan selain dari kebesaran Allah Ta'ala. Kita ini hina, kita ini lepas, kita ini kada bisa apa-apa lagi. Sebertaan nampaklah di batin kita. Zahir di batin kita ini yang nampak hanya afal Allah Ta'ala sebentar. Kita merasa diliputi seberataan itu oleh haknya Allah Ta'ala. Kadang kita mempunyai apa-apa, kadang bisa lagi kita mengata apa-apa, kadang bisa melihat, kadang bisa seberataan. Nampak kenyataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan bukan Allah, 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 Allah. Dan murad dengan meliputi itu dengan jatnya. Kadada lagi kita ini berkehendak selain daripada nampaknya jat Allah Ta'ala, yang melazimkan bagi sifat, karena Allah itu nama bagi jat yang wajibal wujud dan yang mempunyai segalian sifat kepujian. Jadi kita ini kalau dibukakan itulah melihat kebesaran Allah Ta'ala, kita tuh hina. Kalau melihat kita itu kemuliaan Allah Ta'ala, kita tuh hina. Langsung kita itu merasa hina. Kalau kita itu merasa bahwasanya zahir zat Allah Ta'ala itu, kita ini langsung panah. Langsung kadada lagi kita merasakan diri kita. Sadarkah kita? Kita sadar aja. Kada bisa kada sadar. Sadar aja kita. Sadar. Karena kita di waktu itu cuma dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau sudah dibukakan, setelah dibukakan kita itu melihatkan kebesaran Allah Ta'ala, kita berdiam. Kita berdiam terus itu barulah dibukakan sir-sir daripada Allah Ta'ala. Hikmah-hikmah daripada Allah Ta'ala. Jadi kada tertutup lagi kita, yang kita pandang dan yang memandang itu kada ada lagi tertutup. Karena dialah yang memberikan pandangan. Karena dialah yang memberikan rasa. Karena dialah yang memberikan kita ini merasa itu. Sebertaan itu kada bisa. Kada bisa lepas daripada itu. Kalau kita itu dalam keadaan panah. Tadi kalau ada dibukakan futuh kita, dibukakan kita itu pintu ma'rifah, dibukakan hati kita itu, di ketika itu kita rasam dengan apalnya, dengan sifatnya, dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajibal wujud yang mempunyai segala sifat kepujian dan kesempurnaan. Ini terbuka tadi. Bila kita itu dibukakan, kita ini melihat di gerak kita ini, sempurna sifat Allah Ta'ala. Bila kita melihat diri kita ini sempurna sifat Allah Ta'ala. Bila kita memandang orang itu ketika terbuka ini sempurna, kita melihat orang itu tidak ada celah. Karena apa? Karena sifatnya itu bernampak di situ. Apalnya itu bernampak di situ. Kayak apa? Kada sempurna.
Munnya benampak di situ sifat Allah Ta'ala itu kan ada kekurangan. Setiap apapun yang kita rasakan ini sempurna. Gerak kita, diam orang, gerak orang. Seluruh yang timbul di alam ini, yang kita rasa seberataan itu sempurna. Karena terbukanya hati kita ini dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Sifat kamal Allah Ta'ala itu sempurna. Sifatnya itu. Apa Allah Ta'ala sempurna. Melihat orang kayak apapun pian melihatnya itu sempurna. Karena bukan orang itu lagi yang pian lihat, tetapi kenyataan majhar apa Allah Ta'ala yang ada di situ. Kadada lagi pian melihat yang itu kada sempurna, kadada. Apapun yang kita lihat dan zahir seberataan itu. Seberataan itu zahir di situ af'al dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita rasa seorang ataupun yang kita pandang terhadap orang, semuanya itu zahir. Kadada lagi, kadada yang kada zahir. Ujar sidin, walillahil masyriqu wal maghribu fa'ina ma tuwallu fasama wajhullah. Apabila kita kemana memalingkan muha kita, dalam artian apabila kita sudah mesra terbuka futuh, kemana aja kita memalingkan mata kita, memalingkan pandangan kita, maka sabarataan itu zahir. Yaitu kenyataan af'al Allah Ta'ala, kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Sama dengan buhan pian ini. Sabarataan ini nah. Amun ulun bari pakaian pian ini sabarataan zahir dan batin. Di mana aja pian memusut itu pasti tumbul ulun. Pasti nyata kenyataan ulun pada diri pian. Seandainya pian ini ulun bari kain, lalu pian itu ulun selimuti dengan itu kain. Kadada pian itu di dalam kain ulun itu aja. Bila bergerak pian ulun garakakan kainnya ini. Bila berdiam ulun diamakan kainnya nih. Maka pian waktu menjapai kain itu zahir ulun ini. Af'al ulun. Bila pian bergerak zahir ulun. Bila pian berdiam zahir ulun. Pian mendengar zahir ulun. Bila pian melihat zahir ulun. Begitulah namanya kita itu panah itu. Apabila sudah diliputi oleh af'al dan sifatnya tadi, maka seluruhnya itu nampak. Apapun yang kita pandang baik lawan diri kita ataupun nang di alam ini sebarataan itu zahir af'al Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita sudah merasakan diliputi oleh af'al dan sifatnya tadi, itu tanda kita itu kepanaan tadi. Dan bila dibukakan itu pian melihat kebesaran Allah Ta'ala pada diri kita ini kelihatan, pada gerak kita ini kelihatan kesempurnaan itu af'al tadi pada apapun pian. Nah apabila pian di waktu itulah, di waktu itu nah pian berdiam, kada pian ganggu dengan bepandir, dengan membaca salawat. Artinya kada pian ganggu, biarkannya inya berzikir. Sum-sum kita, tulang kita, urat kita itu bila kita pandang jadi zikir dah. Itulah namanya zikir zat namanya. Biar kada membutuhkan kata-kata untuk berzikir lagi. Kenapa? Karena sudah melihat kenyataan Allah Ta'ala. Orang berzikir itu kan untuk terbuka melihat kebesaran Allah Ta'ala. Tapi pun sudah terbuka untuk apa pian berzikir? Pian pun kada bisa lagi merasa berzikir. Nah, berdiam je pian. Nah setelah pian berdiam inilah nanti terbuka hakikat-hakikat sesuatu itu terbuka. Kalau pian diberikan Allah Ta'ala di waktu itu keistimewaan terbukanya, samanya Allah Ta'ala pian mendengar apa aja. Pian dengar. Diri pian ini berzikir mendengar. Dinding ini berzikir mendengar. Orang yang jauh pian mendengar. Itu terbukanya samanya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita kadang mempunyai sifat lagi di waktu itu. Yang ada ini zahir sifat Allah Ta'ala dengan kita. Makanya kita itu bisa kasab di waktu itu. Bisa kita tuh berpindah ke sini ke sana. Kenapa? Karena di waktu kepanaan itu kita kadang mempunyai kudrat yang ada kudratnya Allah Ta'ala. Sehingga kita ini bisa berpindah ke Mekah, ke Madinah. Bisa. Kalau dilihatkan kebesarannya dunia ini halus. Halus pian kena muncul di hadapan pian ini kayak halus, kayak kerikil halusnya. Dunia ini. Makanya itu hakikat kita melihat kebesaran itu. Kalau dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala, maka kalau di dalam kitab sini kan disebutkan kayak talapak batis kita aja. Tapi kenyataannya kurang daripada itu. Mungkin bisa dibukakan. Halus kayak kerikil di hadapan kita. Kita termasuk di situnya. Karena apa? Karena dia memandang dunia sebijian ini adalah bukan dengan pandangan kita lagi, tetapi dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat kebesarannya Allah Ta'ala. Itu pian bisa terbuka. Jadi terbuka asrar itu di antara dua, ada terbuka sifat tujuh kita, bisa juga kada terbuka. Seperti itu, seperti melihat diberikan hakikat-hakikat sesuatu aja di dalam diri kita. Atau dibukakan hikmah-hikmah untuk kita memanakan diri kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu pasti sudah pian.
Bila pian merasa bahwasanya kita muhitun, jadi sidin tadi kan, alamatnya kita itu bahwasanya kita panah terhadap Allah Ta'ala itu adalah kita tuh merasa diliputi oleh wujudnya Allah Ta'ala. Bila diliputi wujud tuh maulah tertinggal sifatnya. Wujud tuh diri kita ini nah. Wujud kita ini namanya. Maulah tertinggal sama kita, melihat kita, maulah. Kalau Allah Ta'ala itu meliputi wujudnya Allah Ta'ala pada diri kita, kita kadang merasa berarti sama sifat besar, sama kalamnya itu sabarataan. Makanya yang keluar di hati kita ini bukan nafsu lagi. Yang kita keluarkan ini bukan nafsu, tetapi minallah sudah. Itu namanya ilmu Rabbani, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Sir yang diberikan Allah Ta'ala untuk dikeluarkan. Kita ini seolah-olah mendengarkan aja, mengucapkan aja. Mengucapkan aja. Kita kan bisa apa-apa lagi. Itu pian kena merasa aja. Pasti merasa sesuatu itu mau keluar di dalam diri pian ini. Kalau terbuka waritnya itu dia mau keluar. Kita kada tahan, nanti mesra dengan diri kita, bisa bergetar kita, bisa keluar paluh, bisa keluar keringat, bisa berdiri, bisa berduduk. Di waktu datang warit itu kita gelisah kena, bisa gelisah, bisa duduk aja kita. Tapi kalau sampai terbuka jamal dan kamalnya Allah Ta'ala itu kita belum gelisah, belum lagi kita kada keruan rasa bahasanya itu. Tapi kalau diberi terus di dalam hati kita ini, nah itu kipian bisa kada berduk, berdiri. Itu nyaman, senang, bahagia. Tapi kalau terbuka putuh nih, di awak kita aja biasa bergetar kah, atau apa, merinding kah, atau apa, menangis kah, macam-macam. Waktu terbukanya itu, tergantung orangnya nanti terbukanya itu, di awalnya seperti apa dia mujahadah merasakan, dan dilihatkan waktu terbuka itu, seperti itu. Itu terbukanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisalah seberataan. Nah ini lewat jalur tauhid lah namanya. Lewat jalur tauhid pian mengamalkannya dengan berzikir, dengan musyahadah, dengan murakabah. Karena ada caranya musyahadah dan murakabah. Karena pian itu apabila sudah terbuka sekali putuhat pian, itu dia itu cara musyahadah itu tergantung pian dia lagi. Kada memestiakan memesrakan ini sifat 20, kada lagi pian. Kena digerak pian nanti diberi ilham oleh Allah Ta'ala musyahadah pian. Hendak berabah pian musyahadah. Ini pian bila terbuka sudah sekali, maka warid-warid yang datang itu nanti berbeda-beda. Maksudnya pian ini hendak berwiritan kayak ini. Hendak ini kayak ini. Ini itu sama dengan buahnya nih beroko nih. Kadang-kadang nyaman di situ beroko. Kadang-kadang nyaman di sini. Kadang-kadang ngerasa kada nyaman lalu kada hendak beroko sama sekali. Itu namanya seperti itulah warid ulun gambarkan lah. Ulun gambarkan seperti itu. Nanti pian itu datangnya warid itu seperti itu. Pian itu terbuka dan waktu memandang musyahadah itu, dimanapun pian kita merasa nyaman. Handaknya berabah pian. Handak berabah. Tapi kalau sembahyang biasanya pian bisa anak meluncat. Karena asik tuh. Pian bisa anak meluncat. Tapi kita masih sadar, makanya kada meluncat. Amun imamnya meluncat bahaya. Nah itu. Mun imamnya anak meluncat bahaya. Itulah kedengaran. Itulah seperti itulah. Jadi kita ini mengamalkannya itu lewat jalur tauhid yang ini. Yang kita pelajari ini semuanya lewat jalur tauhid, bukan jalur nur. Kalau jalur nur, pian harus memesrakan seberataan itu, memesrakan, merasa makan, meyakinkan melalui nur Muhammad. Pian harus meyakini bahwasanya diri pian itu zahir dan batin adalah nur Muhammad. Nanti terbukanya sama dengan terbukanya itu futuhat di waktu jalur tauhid. Kenapa? Karena ujungnya nanti sama. Ujungnya itu sama. Kenapa? Karena kita ini ujungnya di jalur tauhid tadi merasakan kada mewujud itu artinya kada mempunyai roh. Kada bisa apal kita ini kada mau sifat kalau kita kada punya roh. Berarti kita matikan diri kita itu pada roh kita itu jalur tauhid. Tetapi kalau lewat jalur jalur nur, kita mesrakan bahwasanya roh itu tidak maujud terkecuali adanya nur Muhammad. Karena roh itu terbitnya daripada nur Muhammad. Jadi mesranya kan ini di nur Muhammad. Nur Muhammad itu juga dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi nur Muhammad itu tetap majhar kenyataan daripada af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sama aja terbukanya gini. Pian terbukanya memandang Nur Muhammad itu sama dengan memandangnya apa Allah Ta'ala. Tapi sama-sama jahir. Jahir nurnya sama. Jahir apalnya pun sama juga nanti kena. Di situ kita terjadi. Kadada lagi yang kita pandang. Kadada lagi yang kita lihat. Selain daripada kebesaran itu nur aja lagi. Sebertaan. Mudah-mudahan kita ini terbuka semuanya nanti. Baik jalur nur kah. Jalur tauhid kah. Karena kita memandang itu lezat. Luar biasa lezatnya. Semua pandangan kita ini sama. Kadang ada lagi yang lain. Selain daripada majar itu. Majar daripada itu nur tadi itu. Kita ini belajar sekali lah. Belajar sekali kita itu duduk di kamar. Belajar kita itu sekali memusahadahkan. Merasa makan baik di segi tauhid maupun di segi nur tadi. Duduk kita itu di kamar. Kalau kada bisa duduk kita itu di kamar berabah kita memesrakannya. Kalau kada bisa berabah waktu berjalan. Kalau kada bisa waktu berjalan waktu makan. Kalau kada bisa waktu makan waktu minum. Kita itu. Mun kada bisa waktu minum waktu kita bergerak. Kalau kada bisa waktu bergerak memesrakan apal dan sifat ataupun nur tadi. Waktu kita berkijip mata. Waktu kita berkijip mata kada bisa waktu mendengar kita. Waktu kita kada bisa mendengar berkijip mata dan lainnya kita rasakan. Kita ini bergerak ini seperti nampak sebertaan itu adalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita itu bisa mesra, bisa kita itu melihat kenyataan daripada itu nur pada gerak kita, pada diam kita. Seluruh yang apa kita lakukan ini kelihatan nampak. Nur itu meliputi akan diri kita, meliputi akan rasa kita, meliputi akan pandangan kita, meliputi apapun yang kita gerakan. Muhitun, meliputi itu nur. Sebijian nur. Dan nur ini kena panahlah dia, hilanglah ia dengan nurullah. Nurullah itu adalah Nur Muhammad ini adalah kenyataan daripada nurullah. Di dalam nurullah itu ada sir namanya, yaitu sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Sifat dan apal Allah Ta'ala itu adalah majhar, kenyataan daripada wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada mungkin ada sifat itu, kada mungkin ada apal itu kalau kada ada zat nama wujud, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita terbuka maka pandangan kita ini melihat akan kebesaran itu nur, kebesaran itu apal, kebesaran itu sifatnya Allah Ta'ala pada kepanaan kita, pada mesranya kita, pada kita itu yakin, timbul kita itu ainul yakin, tenggelam kita itu di dalam nurullah, tenggelam kita itu dalam apal Allah Ta'ala, tenggelam kita itu dalam sifatnya Allah Ta'ala. Allah sampai sini ya. Mudahan manfaat sebertaan, mudahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin al-qamarah. Allahumma ja'alna Allahumma ftah al arifin wa ja'alna minal ulamil amilin wa hadina ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun